Jadi Bobi lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Gimana? Ya, kondisi hukum yang tidak memungkinkan orang menangkap orang posisi seperti Bobi. Nggak mungkin menangkap seorang gubernur. Ini saya coba untuk menggali nih. Kan gubernur mungkin aja ditangkap. Ya, jadi kenapa gubernur Bobi tidak mungkin ditangkap? Ada 5 alasan kenapa Bobi saya menyatakan aman. 1, hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu 1. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Tadi sebutkan, siapa yang tidak pernah tersentuh hukum? Nanti saya ceritakan satu demi satu. Oke, silakan. Yang kedua, bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan. Menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain. Itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Oke, yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki. Tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobi tenang aja. Kalau perlu rekreasi lah keluar negeri sama istri sama anak-anak. Kepala desa Kohot saja. Kepala desa loh sudah ditangkap dibebaskan karena dia kacung oligarki. Oligarki ini maksudnya pengusaha besar. Ya, pengusaha besar yang menyembah kekuasaan. Kasus Kohot itu adalah yang supaya publik paham, itu adalah orang yang dinyatakan di sini akan ada tersangka karena teman dekat dari Pak Gubsub ini yaitu terjerat korupsi dan akan jadi tersangka. Dan di sini pada pembahasan kali ini kita membahas tentang yang KPK ini mengatakan bahwa Gubernur Bobi Nasution ini aman dari KPK katanya. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Relawan Jokowi Bobi Nasution aman dari KPK karena tidak terlibat korupsi. Relawan Joko Widodo atau Jokowi Reagen merespons pernyataan analis kebijakan publik saat Didu soal Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution aman dari proses hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menurut Reli Bobi memang aman dari KPK. Ya betul itu, aman karena nggak ada keterlibatan Bobi di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dinas tersebut. Kata Reli dalam program Rakyat Bersuara berajuk teman dekat terjerat korupsi Gubernur Bobi terancam. Menurut dia, tindak korupsi yang dilakukan Topan Ginting juga bukan sepengetahuan Bobi. Apakah dengan kelakuan oknumnya itu apa yang disampaikan Bang Said Didu tadi mesti kebijakan seorang pimpinan? Saya rasa enggak, ujar Erli. Ya teman-teman, itulah pernyataan daripada pembela Gubsub ini yang menjamin atau mengatakan bahwa Bobi ini atau Gubernur Sumatera Utara ini tidak akan atau aman dari panggilan KPK karena dia ini dinyatakan ada kaitan karena teman dekatnya juga melakukan korupsi ya teman-teman. Dan di sini ada yang membilangnya bahwa dia ini tidak ada keterlibatan sekalipun dalam korupsi. Dan mudah-mudahan itu benar dan bisa menjamin masa depan kita sebagai Gubsub kita dari Sumatera Utara ini. Sebut pimpinan KPK ditunjuk Jokowi, Said Didu Bobi pasti aman.
Ya, banyak di sini daripada komentarnya yang mengatakan bahwa Gubsud memang aman. Analisis kebijakan publik Said Didu menyoroti penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara atau Sumut Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting oleh karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia menilai Gubernur Sumut Bobi Nasution pasti aman meski orang dekatnya diproses hukum KPK. Saya justru menyatakan Bobi pasti aman, ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Teman Dekat Terjerat Korupsi Gubernur Bobi Terancam dia menyebutkan 5 alasan Bobi aman dari jeratan hukum. Pertama, kata dia, Bobi dekat dengan kekuasaan. Hampir semua orang dekat kekuasaan itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden ke-7 Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo, kata Said. Kedua, kata dia, aparat penegak hukum tidak bisa menangkap pihak menyumbang kekuasaan, menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang yang lain itu tidak pernah kesentuh dan sepertinya korupsi ini termasuk itu, tutur dia. Ketiga, selanjutnya penegak hukum juga tidak bisa menangkap orang yang dekat dengan oligarki. Menurutnya orang seperti itu tidak akan pernah tersentuh hukum. Said Didu menyutukan penahanan terhadap kepala desa atau kades Kohot Arsing dalam kasus Pagar Laut Tangerang. Dia menilai Arsing merupakan contoh orang dengan oligarki yang dibebaskan usai ketangkap karena tidak bisa tersentuh hukum. Sekarang sudah ditangkap, dibebaskan, apalagi Bobi gubernur, bukan kepala desa loh, tutur dia. Alasan keempat, kata dia, penegak hukum tidak akan menyentuh bujar kekuasaan. Sedangkan alasan terakhir, pimpinan KPK masih dipilih. KPK masih di ujung telunjuk Jokowi. Orang yang menunjuk pimpinan KPK ini Jokowi. Pimpinan KPK polisi aktif. Jadi kalau macam-macam bisa diremote dari Trunojoyo, Mabes Polri. Diketahui KPK menangkap Topan dalam OTT di Sumut. Dia lalu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan subyek proyek jalan di Sumut. Topan langsung ditahan, dia akan mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan. Penyidik KPK menyita uang senilai 231 juta. Terkait perkara tersebut, uang itu diduga merupakan sisa suap yang telah diberikan. Ya, teman-teman, begitulah tanggapan daripada komentator kita yang menyatakan bahwa teman dekat dari Gubsud ini yang akan ditahan dan untuk beberapa hari ini ke 20 hari ke depan katanya dia berada di dalam jeruji besi dan ini juga merupakan salah satu bagian dari hilangnya kepercayaan para pemimpin yang sudah dikasih ke dia, malah dia menerima beberapa suap sehingga dia ini melakukan atau meleset dari jalur hukum dan sehingga dia juga dimasukkan dalam jeruji besi. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.